Shalom, selamat pagi adik-adik yang di rumah. Hari ini kita mau sekolah minggu ya. Yuk, siapkan hati kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, tutup mata, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini. Kami percaya adik-adik yang di rumah juga akan Engkau berkati. Kami siap memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo Mas Adi, Halo. gimana kabarnya? Luar biasa baik. Oh, hari ini siap memuji Tuhan gak ada yang di Siap rumah? dong. Kita mau puji Tuhan. Halo, Ya, ada yang di sebelumnya rumah. bangkit berdiri boleh. Oh, semuanya bangkit berdiri dong yang di rumah. Ya. Kita mau tetap Pasukan memuji Tuhan. Kristus. Bagus. Oke, semuanya sudah bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Halo. Dengan sungguh-sungguh ya kalau memuji Tuhan ya. Benar kan Mas Adi? Betul sekali. Halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman-temanku bertambah. Halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman-temanku bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Lagi ya, halo teman di rumah. Halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman-temanku bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Membaca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Keluarga siapa? Keluarga Tuhan. Sekali lagi, keluarga siapa? Keluarga Tuhan. Masih siap memuji Ya. Tuhan lagi? Masih semangat gak nih? Ya, harusnya yang di rumah masih semangat ya memuji Tuhannya. Masih Yo. dong. Mari kita pujikan Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Yang di rumah tetap semangat ya memuji Tuhannya ya. Dengan gerakannya jangan lupa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya
paling aku cinta. Sekali lagi katakan. Dia paling aku cinta. Ya, saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah juga siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Siapkan adik-adik, yuk kita mau angkat pujian. Yesus sahabatku, Yesus yang telah mati bagi kita. Adik-adik yang di rumah tetap fokus, kita mau tetap menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan kita. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sekali lagi kita mau katakan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku dan Tuhan. Sekali lagi adik-adik yang di rumah katakan. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Kami bersyukur Tuhan kalau saat pagi hari ini kami dapat berkumpul meskipun di rumah kami masing-masing, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Yuk adik-adik yang di rumah silakan duduk. Halo, shalom adik-adik Sidri Evata yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini saatnya kita mau dengerin firman. Semuanya sudah siap belajar firman Tuhan? Oke, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan beberapa waktu ke depan. Konsentrasi, jangan mainan HP ya. Oke ya, kita mau belajar bersama-sama. Yuk, kita mau berdoa dulu buat firman Tuhan hari ini. Buat tangan, tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa ya.
Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu. Kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan memberkati kami, menyiapkan siap hati kami supaya kami boleh duduk diam belajar firman-Mu. Sehingga firman-Mu tertanam dan kami siap melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Hari ini Mas Jadi mau bercerita satu firman Tuhan. Sebelumnya Mas Jadi akan bertanya. Kita tahu ya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Sampai hari ini, dan Mas Jadi mau tanya, sampai hari ini siapa yang terus diberkati Tuhan masih sehat? Ngacung? Ya semuanya sehat ya, nggak ada yang sakit ya. Kita bersyukur sampai tahun 2021 kita masih diberikan kesehatan. Nah, Mas Jadi mau bercerita ini adik-adik bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia. Tuhan itu 100% setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tahu nggak kenapa Tuhan itu setia? Ya betul jawabannya. Karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Jadi kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus, harus setia sama Tuhan. Mas Jadi mau kasih satu video yang menarik. Ada seseorang yang dia benar-benar memegang janji yang sudah Tuhan kasih. Dan dia sungguh-sungguh setia terhadap janji itu sampai janji itu tergenapi. Oke, kita mau lihat bersama-sama ya. Cuplikan video berikut ini, siap? Jangan kemana-mana ya adik ya. Kita siapkan ya, yuk kita lihat bersama-sama. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan,
dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Halo, ketemu lagi sama Mas Edi. Gimana videonya? Sudah lihat semua kan? Tadi di situ ada seorang bapak-bapak dan kemudian ada satu keluarga yang menyerahkan bayinya pada bapak ini. Ayo adik-adik tebak, siapa bayi itu? Ya betul, itu bayi Yesus. Betul sekali, itu bayinya Yesus. Dia diserahkan rumah Tuhan untuk didoakan dan diberkati karena menurut adat istiadat orang Yahudi. Nah, Mas Edi akan bacakan di dalam kitab Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Oke, semua buka Alkitab ya adik-adik ya. Sudah siap semuanya? Sama-sama adik-adik dimanapun baca Alkitab bersama-sama. Oke, 2, 3, mulai. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Nama bapak-bapak itu adalah Simeon. Simeon, dia seseorang yang mendapatkan janji dari Allah bahwa dia tidak akan mati sebelum berjumpa dengan bayi Yesus, adik-adik. Dan Simeon itu seorang yang taat, dia seorang yang saleh. Dia sangat setia melayani Tuhan sampai di masa tuanya. Dan dia terus menunggu janji yang sudah Allah katakan bahwa dia tidak akan mati, dia akan mendapatkan penghiburan bagi Israel, yaitu melalui siapa? Ya, bayi Yesus. Melalui bayi Yesus dia akan berjumpa dan setelah itu dia baru meninggal dunia. Kita lihat tadi videonya ya bersama-sama ya tadi ya. Kita lihat bahwa dia sampai menangis ketika berjumpa dengan bayi Yesus yang diantar oleh Bapak Yusuf dan Ibu Maria, diantar ke bait Allah untuk didoakan. Dan benar-benar Simeon sangat bersuka cita menanti kehadiran Tuhan Yesus. Kita belajar bersama-sama adik-adik bahwa Simeon ketika mendapatkan janji dari Allah, dia sangat setia. Dia tetap setia melayani sampai masa tuanya walaupun janjinya belum nampak, belum tergenapi. Tetapi dia setia menunggu janji itu dan sama Allah yang memberikan janji itu adalah 100% setia. Ketika Allah memberikan janji kepada Simeon bahwa dia akan berjumpa dengan seorang bayi sebagai penghiburan bagi bangsa Israel dan menebus bangsa Israel dan seluruh umat manusia, barulah dia meninggal. Allah itu setia sama kita. Ketika dia memberikan janji atas kita, dia pasti akan menggenapinya.
Ayo belajar sama-sama kamu setia terhadap janji yang sudah kamu katakan sama orang tuamu, sama Tuhan Yesus. Sampai janjimu itu benar-benar kamu lakukan buat Tuhan. Oke ya, adik-adik berani? Berani ya? Oke, sip. Adik-adik, jadi mau sampaikan satu hal lagi. Kita mau belajar bersama-sama bahwa Tuhan itu benar-benar setia. Melalui apa? Melalui pengorbanannya. Tuhan Yesus rela di atas kayu salib mati menebus dosa kita. Ya. Dan di hari Natal kemarin kita sudah peringati bersama-sama. Apa adik-adik? Ya betul. Bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia. Nah, datang untuk menyelamatkan kita. Dan dia disalibkan, dia bangkit. Berarti janji Tuhan benar-benar tergenapi kan? Janji Tuhan 100% ya. Kita percaya ya, kita aminkan dan kita yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Oke, setuju adik-adik? Hari ini kita setuju ya sama-sama ya bahwa Tuhan kita setia ya 100% ya. Oke, sip. Berarti gantian kita juga harus setia sama Tuhan. Kamu harus setia. Yang paling pertama Mas Dedi mau sampaikan bahwa hari-hari ini kita masih mengalami yang namanya pandemi. Adik-adik pasti bosan ya, sama Mas Dedi juga bosan. Adik-adik pasti jenuh. Belum sekolah, belum ketemu sama teman-teman, gak bisa kemana-mana. Kalau kemana-mana harus ribet, cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker, gak enak. Tetapi, yuk adik-adik Mas Dedi mau ajak bahwa Tuhan itu setia di masa pandemi. Kita itu tetap dikasih apa? Kesehatan. Sampai hari ini semuanya masih sehat. Itu sebuah janji Tuhan yang nyata. Tuhan itu kasih janji itu benar-benar 100% tergenapi. Karena Tuhan Yesus apa? Sudah setia. Nah, Mas Dedi mau kasih satu ayat hafalan nih yang menarik ini. Yuk kita buka bersama-sama. Kita buka kitab Ulangan. Oke, ingat ya kitab Ulangan di mana? Di Perjanjian Lama. Betul, kita buka bersama-sama ya. Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9a. Oke, kita cek, kita buka bersama-sama. Yo, Mas Dedi masih dengar suara kresek-kresek, masih buka kitab, bagus. Oke, sip. Sudah ketemu semuanya? Ya, kita buka bersama-sama. Ayat hafalan kita mau hafalkan bersama-sama. Gak banyak, masih dikasih ayat hafalan. Oke, kita baca ya. 2, 3, mulai. Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya. Oke, kita baca sekali lagi ya bersama-sama ya. 2, 3, mulai. Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9a. Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya. Oke, hafalkan ya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia memegang setiap perjanjiannya. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Oke, yang perlu kita lakukan adalah hari ini kita belajar Tuhan sudah setia sama kita 100%. Dan kita juga harus belajar apa adik-adik? Setia. Walaupun situasi masih pandemi, kita kan setiap minggu kita akan berjumpa di channel YouTube. Adik-adik harus rajin ya, harus setia ya. Belajar firman Tuhan bersama-sama walaupun kamu di rumah. Mas Dedi dan guru-guru berharap setiap jam 9 pagi adik-adik sudah siap. Lihat channel YouTube LG Kids ya. Kita akan sekolah minggu bersama di situ karena situasi masih pandemi. Masih berharap kalian juga tetap setia walaupun beribadah secara online. Dan jangan lupa terus berdoa untuk Indonesia ya adik-adik supaya pandemi ini segera selesai. Dan kita bisa kembali berkumpul. Adik-adik pasti kangen ya sama guru-guru ya. Mas Dedi sama guru-guru juga kangen ketemu kalian. Mas Dedi berharap kalian belajar rajin, setia, baca firman Tuhan setiap hari. Oke? Itu firman yang masih disampaikan. Biarlah kita sama-sama belajar setia ya. Karena Tuhan sudah setia 100% buat kita. Yuk kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur sebab Engkau Tuhan yang setia. Pengorbananmu nyata Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Engkau rela mati bagi kami. Engkau menunjukkan kesetiaanmu yang 100% Tuhan. Dan janji-janjimu terjadi atas hidup kami. Nyata Tuhan, sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan. Itu salah satu janji Tuhan yang nyata atas hidup kami.
Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar juga untuk setia. Setia kepada Engkau Tuhan. Melalui situasi-situasi seperti ini kami tetap bisa beribadah maupun tetap belajar rajin berdoa, tetap belajar baca firman di rumah. Walaupun kami tidak bisa berjumpa di gereja, tetapi kami mau belajar setia Tuhan. Tanpa orang lain melihat, kami akan tetap setia. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kami belajar sungguh-sungguh supaya kami lebih lagi menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa di minggu depan ya. Kita berjumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya lebih menarik. Jangan sampai ketinggalan, ingat ya. Jam 9 kalian harus siap depan HP atau laptop papamu, mamahmu untuk melihat channel YouTube. Oke ya, LG Kids Evata, supaya kita sama-sama ibadah online. Oke ya, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.